Okay. Okay, look. Yes sir, play the beat, make it a bird, yes count. Just the boy Jim, yo, give it a mic, yes yo. Imajinasi kadang nose dan go, yo. Tapi most is not, yo. Tetap di laptop, make it sound, yo. Semua kasih love, yo. Sekian seringnya gue ke Gede, gue baru baca ini ternyata patok ini itu ada artinya. Kalau yang hijau boleh ngecamp, kalau yang merah nggak boleh ngecamp. Jadi kalau misalkan patok ini posisinya begini, berarti kalau area sana boleh ngecamp. Kalau di sini nggak boleh. Gue baru tahu anjir. Minim literasi gue anjay. Kalau di sini lu mau booking camp juga gak bakal ada yang protes anjing. Lu mau booking lahan camp nih, setengah dari sini lu booking juga gak masalah. Ini masih banyak tuh sono tuh, masih ada berapa ratus hektar lagi. Saatnya kita setup tahap dari sumo. Ini yang single layer, jadi selera pemberani aja. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart. It's shown I'm feeling the thought. Every mountain, every sea can never stray a bird in me, no matter the state of space and time. Keep us close and keep us dear, not just today, but every year. You were made to be a focus in my mind. But if you don't want my love, and if you want something more, Selesai. Pas banget pas selesai setup langsung hujan, ya Allah, alhamdulillah. Nih, ini top 10 sumo yang single layer. Ntar dah gua reviewnya, ini ribet. Lagi hujan ini guys. Tuh. Langsung diguyur hujan deras. Baru beli tenda, gua langsung di tes di hujan gede ini di mana, di Surya Kencana. Karena single layer lagi. Guys, dan gede guys. Ini nih penampakan single layer. Ini langsung nih ke outernya. Tuh lihat tuh. Ada jaring-jaring, ini lucu banget sumpah tendanya. Ntar kita tes malam apakah semeriwing angin surken atau tidak. Sekarang kita mau masak dulu. Mau bikin chicken katsu sambal matah. Jadi ikutin aja ya keseruannya, anjay. Kita mau bikin chicken katsu, apa namanya, sambal matah. Bumbunya tuh lihat, ada bawang putih, bawang merah, serai, terasi, cabe, sama ini gua kasih tambahan kaldu jamur. Gua tambahin gula sedikit supaya ada rasa asin manis gimana gitu. Wih, gak keluar cok. Udah. Jadi kita tinggal campurin jeruk nipis ini. Mudah saja. Oh. Lalu kita siram minyak panas.
tinggal kita aduk saja. Ini dia top 10 dari Sumo yang single layer after setup warna black. Ini gantengnya. Keren sih ini sumpah. Walaupun single layer, ntar kita review detail dalamnya. Lihat. Asik. Ini detail dalamnya. Jadi dia tuh kayak ada apa ini? Outer itu kan lebih panjang tadi tuh ke bawah. Nah ini tuh buat menghindari cipratan kalau misalkan hujan. Tadi pun hujan aman, nggak ada yang nyiprat ke dalam tuh, aman semua. Nah ini tuh mesh, jadi buat sirkulasi udaranya gitu loh. Entah emang sengaja dibikin gini supaya mengurangi resiko kondensasi ya. Karena ini gua habis hujan nggak kondensasi sama sekali tuh, nggak ada basah. Entah kenapa, mungkin dia desainnya dibikin kayak gini mungkin supaya ini ya, mencegah kondensasi ya. Gua nggak tahu detailnya buat apa dan gak nanya-nanya juga sih. Dia mah asumsi pribadi. Soalnya ini tuh nggak konden tuh, dia langsung outer kan tuh. Aneh gitu, nggak kondensasi tuh. Abis hujan, padahal biasanya gue kalau pakai tahap-tahap lain tuh kadang langsung kondensasi lah, karena kan suhu di dalam tahap 10 ini kan sama di luar kan beda, pasti jauh lebih hangat. Habis diguyur hujan, mau lihat kayak gimana? Wah. Gila. Tenda habis diguyur hujan, tapi langsung dibayar sama ini. Gue baru bangun guys. Parah, ini tendanya kondensasi banget, ternyata single layer tuh. Wah, pada menetes. Gimana ini? Tidak anget-anget sih semalaman, cuman anjing pada bocor cowok. Nggak bocor, kondensasi. Ternyata kayaknya fungsi jaring-jaring ini tuh kalau kondensasi nih, airnya langsung keluar kali ya. Bukan buat menghindari kondensasi sepertinya. Tuh. Atau sekedar ventilasi doang. Nggak ngerti gue dah, ini single layer gila. Asli ini gerak dikit netes semua nih tenda gue nih. Udahlah, mau bersih-bersih dulu. Pentingnya nih bukan heboh nih kalau begini nih. Elah, bagus-bagus tenda, ada seneng-seneng. Basah cok. Memang sepertinya fungsi lubang ventilasi di bawah situ tuh untuk mengalirkan air kondensasi dan langsung keluar. Sepertinya ya ini juga. Nah nih, dari tadi air yang keluar tuh. Netesnya ke situ tuh keluar. Ini ya. Nah ini Taptet Sumo Mogami Pro yang 2 person tapi single layer. Saya lihat. Jadi single layer ini tuh dia cuma ada pintunya gini doang. Jadi pintunya ini bercampur sama mesh ini nyambung sama outernya. Jadi dalamnya ini yang tengah ini langsung outer. Bisa lihat teman-teman. Nah, yang bikin menarik di ujung sana tuh kayak semacam ada mesh. Yang tadinya tuh gue pikir ini buat ventilasi untuk supaya apa ya, menghindari atau meminimalisir kondensasi di dalam gitu. Nih.
Dan ternyata tidak. Tadi pagi gua bangun, wah kondensasi banget. Terus gue lihat airnya tuh menetes dari sini itu ke bawah situ. Jadi dia jatuh keluar gitu loh. Entah itu fungsinya buat menetes air kondensasi ke bawah atau gimana, nggak ngerti lah. Intinya pakai single layer ini untuk selera pemberani aja, berani basah. Teman-teman, ini gua kemarin agak sedikit bingung, entah emang gua mendirikan areanya di kurang, ya ini rata sih menurut gua, atau kurang rata lagi atau gimana nggak ngerti. Cuman gue setup tap tent ini di angka 115 cm teman-teman, tumben banget. Gue biasanya di angka 120 sampai 125 itu gak bisa. Ini di angka 115. Karena kemarin gue coba di angka 120. Karena ininya kan nyambung ya, semua ini tuh nyambung. Jadi ngediriin tap tent ini tuh nyambung lah semua ini tuh. Gak perlu ada pasang outer dulu, inner dulu, ini udah nyambung jadi satu. Nah ini tuh bagian itu ngangkat jadi terbang gitu loh. Gak nempel sama tanah pas gue setup di 120 125, entah gue yang salah atau gimana gak ngerti. Gue agak shock juga, jadi udahlah gue setup di 125 baru aman. Ini gue bikin jemuran nih karena basah agar tetesan air kondensasi di dalam. Overall bagus banget sih kalau untuk detail. Material juga terasa badag. 15 denilon with micro ripstop, coating PU kayaknya ini 2 sisi. Nah untuk luas bagian dalamnya itu sendiri ini pas buat 2 orang. Dibanding tenda Black Sherpa kemarin yang gue beli itu lega banget dalamnya, jadi bisa gue naruh barang kanan kiri. Kalau sekarang enggak, jadi gue naruh barang tuh di atas kepala, kalau enggak di bawah kaki. Ini ngepas banget buat 2 orang. Nah ini gue kasih matras foam aja nih, ini sampai keluar gini loh, saking kayaknya kecilannya ini, saking gedenya matrasnya, saking ngepasnya innernya. Sambil masak ya, kita cerita sambil masak. Kita tes dulu udah panas belum? Oh belum ternyata guys. Ya sebenarnya pakai tenda apa aja sih kondensasi ya, cuman kalau pakai single layer ini kalau kondensasi itu langsung jatuh anjay ke badan. Apakah itu satu hal yang normal atau memang betul ini tenda untuk selera pemberani, untuk para pemberani, berani basah saat tidur. Tapi gue tidur sangat hangat gitu, bisa dibilang hampir gerah lah. Tidak kedinginan, angin pun tidak ada yang masuk kayak yang gue masuk banget gitu, nggak ada. Cuma ya sriwing, tapi tidur hangat. Ya karena sleeping system sih. Mungkin bakal ada yang orang, bang kan tenda juga mempengaruhi dingin atau tidaknya, jadi nggak perlu berat-berat bawa sleeping system. Tuh kemarin tuh ada tuh yang komen di situ, di video gue tuh ada yang komen begitu. Taunya pas dia komen ternyata dia bawa sleeping bag juga. Itu kan sleeping system namanya, gimana sih? Kadang suka ada yang nanya, bang lu bawa tas kecil kayak gitu gimana dengan manajemen logistik lu bang? Ya contohnya kayak gini lah, gua bawa tas 35 liter untuk 2 orang. Salah satu manajemen logistik gua supaya gua nggak bawa barang banyak ya kayak gini nih. Ini menu makanan yang semalam gua masak sekarang pagi dengan menu yang sama lagi, karena ya sebenarnya bisa sih kalian bervariatif mau berapa menu pun, karena gue males aja gitu kalau bawa menu banyak-banyak yang ujung-ujungnya sisa. Jadi gue bawa satu menu aja bisa dimakan 2 kali, malam sama pagi. Jadi barang bawaan pun sedikit, gak makan tempat. Begitupun air, kayak air kemarin gue cuman bawa 3 botol, jadi 2 botol ini sama 1 botol ini nih buat diminum di jalan. Karena emang kondisi gunung ini kan disuruhkan kan ada mata airnya, jadi gue nggak perlu bawa air banyak-banyak. Jadi gue bawa air tank kayak gini nih kosong khusus buat
masak nasi, nyuci. Jadi nggak perlu ganggu gugat stok air minum gua gitu. Ya itulah salah satu contoh manajemen logistik gua ketika perjalanan. Ya balik lagi, kalian harus cari tahu dulu tentang gunung tersebut, gunung yang kalian mau datang itu kira-kira ada sumber mata air di mana, kira-kira pendakian berapa lama. Dan yang paling penting kalian harus tahu kebutuhan diri kalian tuh kayak gimana. Kalian tuh biasanya harus minum berapa liter sih, kira-kira kalian tuh minum banyak atau sedikit sih, kayak gitu. Itu aja teman-teman. Make up gede. Wih. Dibarengin sama tenda warna hitam ini. Jaket hitam. Sangar. Tapi kebasahan. Dah gitu aja. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as Jam 10.14 kita pulang. that every day my love is strong. Sampai bertemu di pendakian selanjutnya. Your heart is shown up feeling without Tugas ke bio. Balik puncak bisa kayak gini nih guys. Wah anjing, lain kreseknya anjing ya lo. Tah, biasa request menu anjing ya. Oh ya kaki ya bro. Turun gunung di naon karena dijahitnya. Gak ada duit beli baru Dijahit tah.